Nah, buat kalian semua yang masih bingung nyari wallet ya untuk save cryptocurrency dan NFT kalian, silakan pakai OneInch ini teman-teman ya. Linknya ada di deskripsi, silakan download di situ. Dan tentu saja OneInch ini sudah menyupport beberapa jaringan ya, Ethereum, BSC, Polygon dan lain-lain, banyak teman-teman. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi pindah jaringan seperti wallet-wallet lainnya. Ini langsung disediakan semuanya teman-teman ya. Jadi very easy to use teman-teman ya, bisa dibilang seperti itu. Dan di sini bukan cuma itu, kalian bisa save NFT kalian teman-teman, dan kalian bisa search NFT juga di OneInch Wallet ini teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian semua silahkan download, linknya ada di deskripsi. Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, masih rahasia teman-teman untuk Bitcoin ya, karena saat ini Bitcoin terjadi koreksi ya. Karena kemarin Bitcoin sempat 23.000 ya, 20 di kemarin ya, belum 24 jam ya, belum 24 jam. Harga Bitcoin 23.200 ya. Sekarang koreksi lagi jadi 22.786 teman-teman ya. Banyak yang mengharapkan kenaikan Bitcoin termasuk saya teman-teman ya. Karena ya mengacu lagi the mother of crypto teman-teman. Ethereum juga koreksi dan seperti biasa masih sideways. Ini hitungan sideways teman-teman ya. Ini masih hitungan sideways karena anjloknya nggak tinggi, naiknya nggak tinggi, masih bertahan. Intinya nggak turun di bawah 20.000 ya untuk saat ini. Makanya saya pun berpendapat ini masih sideways teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat langsung di candle teman-teman ya. Di candlestick Bitcoin ini masih terlihat sekali sideways. Ya, kalian bisa lihat ya, ini masih sideways ya, masih bermain ya naik turun dalam jumlah kecil ya, kira-kira seperti itu. Nah, ada prediksi teman-teman yang patut kita bahas teman-teman, karena diprediksikan Bitcoin bull market akan dimulai setelah inflasi Amerika Serikat turun menjadi 4 atau 5% ya. Ini prediksi dari Scaramucci teman-teman. Kita jadikan ini sebagai news target ya, news target, terus kita bisa juga ambil posisi ya buat teman-teman yang mungkin sekarang lebih banyak di Bitcoin ya. Kita bahas teman-teman ya. Scaramucci mengatakan the Fed mungkin berhenti menaikkan suku bunga ketika inflasi turun menjadi 4-5% ya. Itu mungkin kenapa setelah terjadi pemberhentian kenaikan suku bunga teman-teman, ini akan memicu ekspansi harga aset digital atau Bitcoin lebih khusus teman-teman. Karena di mana Bitcoin kemarin di di Amerika Serikat lah teman-teman ya. Di berita saya kemarin di Arizona, sorry ya. Di Arizona kemarin sudah RUU rencana undang-undang untuk pelegalan ya, pelegalan dalam arti luas ya, digunakan sebagai alat pembayaran, kira-kira seperti itu. Oke, Anthony Scaramucci ya, pendiri Skybridge teman-teman, pendiri Skybridge Capital teman-teman, dan mantan pejabat Gedung Putih ya. Gedung Putih ini gedungnya presiden teman-teman ya. Dia percaya bahwa cryptocurrency akan bangkit kembali setelah Federal Reserve atau The Fed ini berhenti menaikkan suku bunga ya. Dia berpikir ini akan terjadi setelah inflasi di Amerika Serikat turun kembali menjadi 4-5%. Nah, di sini lonjakan bisa dicakrawala atau bisa terbang lah ya, bisa dibilang seperti itu. Pemodal berpikir Bank Sentral Amerika Serikat akan menghentikan kenaikan suku bunga sebelum mencapai sasaran inflasi 2%, dan dengan demikian merangsang ekspansi harga untuk aset beresiko ya, seperti cryptocurrency, termasuk saham juga masuk ya. Saya percaya bahwa The Fed mengumumkan kemenangan pada inflasi 4% hingga 5%. Jika saya benar ya, akan ada kebangkitan di pasar atau di bursa teman-teman. Akan ada banyak short covering ya di kripto, dan akan ada kelahiran kembali aset beresiko ya, atau aset cryptocurrency. Oke, ingatlah bahwa angka CPI teman-teman pada bulan Januari menunjukkan inflasi Amerika Serikat pada bulan Desember mencapai 6-5 ya. Jadi ya kita tunggu penurunan 2% saja ya. Scaramucci ini berpikir bisa terbang ya. Sedangkan puncaknya ditandai pada bulan Juni tahun lalu ketika angka tersebut mencapai level tertinggi ya selama dalam 40 tahun ya. Bayangin di 2022 itu kenaikannya 9,1%. Wow, ini gila sekali ya. Selama 40 tahun terakhir teman-teman, baru di tahun 2022 kenaikan sampai 9,1%. Itu kenapa kripto berdarah-darah selama 2022. Bahkan banyak yang bangkrut seperti FTX ya, seperti Celsius ya, mengikuti sekarang Genesis. Oke, perusahaan manajemen investasi Scaramucci, Skybridge Capital, memiliki sekitar 10% exposure terhadap Bitcoin melalui dana seri G portofolio multi penasehat hedge ya, Fund Skybridge.
Dia mengatakan perusahaan mungkin fokus pada aset lainnya jika cryptocurrency utama mulai kenaikan ya, mereka akan fokus lagi dan tentunya bukan dalam jumlah kecil teman-teman ya. Oke, orang Amerika yang secara singkat menjabat sebagai direktur komunitas Gedung Putih adalah salah satu pendukung Bitcoin yang paling menonjol dan mempertahankan keyakinannya selama penurunan pasar atau bearish kemarin yang berkelanjutan ya di sini. Namun dia menyarankan orang-orang untuk mengukur investasi Bitcoin mereka dengan benar dan mengalokasikannya tidak lebih dari 5% dari total tabungan mereka. Jadi dia pun Dior dan dia menyampaikan di sini ya tetap Dior gitu loh teman-teman ya, karena jangan sampai bego juga ya, sampai jual rumah, jual motor, jual apa terus berinvestasi, itu salah. Itu kenapa kalau saya ambil data di sini dia menyarankan untuk tetap menggunakan uang dingin ya, dan ini sangat-sangat baik. Oke, saya dibakar oleh Sam ya Scaramucci yang pernah memiliki hubungan dekat dengan mantan CEO FTX ya atau SBF ini ya, atau Sam Bankman-Fried ini, dan anggota keluarganya menjelaskan lebih lanjut tentang kerugian yang dipicu oleh runtuhnya bursa untuk perusahaannya, karena kita tahu bersama teman-teman ya, FTX ya jadi hancur karena SBF ini teman-teman ya, karena dia berpolitik juga ternyata di belakang, bahkan dengan salah satu partai peserta pemilu bisa dibilang seperti itu ya, dan uangnya dipakai di sana dan ya hancur lah FTX ya. Tapi kita nggak bahas itu, kita langsung saja ya menurut Scaramucci ini. Jadi Squarebridge ya menerima pendanaan sebesar 45 juta dolar ya dari SBF sesaat sebelum kematian platform menggunakan uang tunai tersebut untuk membeli token FTT senilai 10 juta dolar. Jadi dia sudah hancur juga di FTT si Scaramucci ini. Nah, di sini teman-teman kita bisa jadikan acuan ya, atau buat kalian memang kebetulan pegang uang dingin saat ini ya, terus berencana untuk masuk ya, ini bisa jadi acuan. Acuan dalam arti kita tunggu dulu deh ya. Contoh ya, kalian punya uang sekarang, mungkin kalian bisa berpikir sekarang kan masih bertahan di 6% ya untuk untuk kenaikan suku inflasi ya teman-teman ya di Amerika Serikat. Si Scaramucci ini berharap turun 2% saja meledak. Jadi buat kalian yang mau masuk mungkin bisa dengan acuan ini ya. Kira-kira ya kalau kalian sudah mendengar berita inflasi turun 2% jadi 4 sampai 5% teman-teman untuk di Amerika Serikat, mungkin kalian bisa masuk ya, tapi sekali lagi tetap Dior ya. Dan gunakan uang Anda sebijak mungkin ya, uang dingin lah intinya. Kira-kira seperti ini teman-teman ya, semoga ini bermanfaat ya, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.